Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan bisa mengikuti pelajaran kimia dengan baik. Dan tak lupa pula ibu ingatkan, jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Baiklah, hari ini kita memasuki pertemuan berikutnya, yaitu tabel periodik unsur-unsur kimia. Nah, kita sudah masuk di bagian ketiga, yaitu golongan transisi. Minggu lalu kita sudah pelajari golongan utama. Nah, Ibu mengingatkan kembali, di golongan utama ini ada 1A yang namanya adalah alkali, ada 2A yang namanya adalah alkali tanah, kemudian ada 3A yang namanya adalah aluminium, kemudian 4A karbon, 5A nitrogen. Jadi golongan itu ke bawah ya, jangan sampai dilupakan. Satu golongan itu dari atas ke bawah. Jadi golongan 5A namanya golongan nitrogen. Diisinya ada nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan berikutnya. Kemudian golongan 6A ada oksigen, ke bawah ini termasuk golongan 6A semua. Kemudian golongan 7A ada fluorin, nama golongannya adalah halogen, ini ke bawah. Kemudian golongan gas mulia yaitu golongan 8A ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, dan unun oktinium. Nah, jadi untuk golongan itu harus selalu diingat, golongan itu dia dari atas ke bawah. Golongan dari atas ke bawah. Sedangkan kalau periode itu dia dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi periode itu mencakup beberapa unsur. Jadi dia tidak membedakan mana golongan kalau periode. Misalnya periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Untuk periode 1 di sini ada hidrogen. Kita lihat yang mana yang di baris pertama. Nah, ini ada helium. Periode kedua ada litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Nah, begitu seterusnya sampai di periode ke-7. Oke, sekarang kita lihat untuk golongan 3B. Nah, logam transisi atau golongan B disebut sebagai logam-logam transisi itu dari 3B, ini 3B sampai ke 2B, ini semua. Jadi, ini yang di bawah ini semua itu adalah golongan transisi. Yang di bawahnya lagi ada lantanida, ada aktinida, ini semua adalah golongan transisi dalam. Jadi ini disebut sebagai golongan transisi dalam. Nah, selanjutnya di golongan transisi ini itu semuanya adalah logam. Jadi kalau minggu lalu itu di golongan utama yaitu golongan A, ada logamnya, ada non logamnya, ada metaloidnya. Nah, kalau di logam transisi ini, golongan B atau logam transisi ini semuanya adalah logam. Jadi tidak ada non logam, semuanya adalah logam. Nah, kita kan sudah tahu minggu lalu sudah ada tugasta bahwa logam itu ciri-cirinya satu, dia warnanya mengkilat, kemudian bentuknya padat, kemudian dia mudah ditempa,
kemudian dia bisa menghantarkan listrik. Jadi itu juga sifat-sifat logam yang ada di golongan transisi ini semuanya sifatnya sama, mengkilat, mudah ditempa, bisa menghantarkan listrik, dan bentuknya padat. Akan tetapi dari bentuk ada satu logam transisi di sini yang bentuknya cair, yaitu ini Hg atau Hydrargyrum atau biasa dikenal dengan raksa. Jadi ini adalah logam yang bentuknya cair. Ini biasa kita lihat di kalau pernah kita lihat termometer, itu isinya adalah raksa yang bentuknya bening. Tapi tidak semua juga termometer itu isinya raksa, ada yang isinya air. Oke, saya kira untuk golongan transisi itu cukup sekian. Ingat ya, golongan itu dari vertikal, dari arah atas ke bawah. Kalau periode itu horizontal, dari kiri ke kanan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan dengan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.